Dalam sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk studi Bible kami pada malam hari ini. Biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan materi, juga kami semua yang bersama-sama belajar dalam eksposisi surat Galatia ini. Biarlah menolong kami untuk kami boleh merenungkan dengan waktu yang ada, sharing dan tanya jawab yang akan kami lakukan kiranya ada dalam hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan biarlah kami boleh semakin mengerti kebenaran firman-Mu melalui pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Sekali lagi kami menyerahkan hamba-Mu Pak Pendeta Ronald yang akan menyampaikan materi, dan kami semua, saudara-saudara kami yang sudah join pada malam hari ini, juga yang sementara akan masuk, kiranya juga Tuhan memberkati dan memberi waktu bagi mereka untuk boleh bersama-sama bergabung pada malam hari ini. Kami serahkan studi Bible kami pada malam hari ini hanya di dalam rahmat, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya persilakan kepada Pak Ronald. Ya, terima kasih Pak Bambang. Saya share screen dulu. Ya. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Bambang, Pak Tim yang sudah memberi saya kesempatan untuk berbagi ya pada malam hari ini. Kita akan mengeksposisi surat Galatia yang ditugaskan pada saya adalah Galatia 1 ayat 11 sampai 24. Jadi perikop yang ke berapa itu? Ketiga ya, kedua. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara semua sudah mengikuti yang ayat 1 sampai 11 ya. Dan malam ini kita akan meneruskan pada ayatnya yang ke 11 sampai 24. Nah, kita baca dulu ayat 11 dan 12. Kita akan bahas bagian per bagian. Demikian bunyinya ya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ya, saya langsung aja ya, kita bahas maksud penulisan ayat itu adalah Paulus mau menyatakan dengan tegas ya, dia mengatakan di situ, aku menegaskan kepadamu. Ini menandakan tentang kesungguhan hati Paulus ketika dia menyatakan itu, dia sedang sangat serius ya, sangat sungguh-sungguh menyatakan bahwa Injil yang dia beritakan bukanlah satu Injil yang menurut keinginan manusia, bukan berdasarkan keinginan atau pengertian manusia. Jadi berarti yang dimaksud Paulus adalah Injil itu tidak sesuai dengan keinginan dan cita-cita manusia. Injil yang diberitakan itu tidak sama, tidak mungkin sesuai dengan keinginan dan cita-cita manusia yang sudah jatuh, sudah korup di bawah dosa ya. Bandingkan dengan 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 30. Jadi Injil adalah memang kabar baik. Jadi tentu saja Injil itu membawa sukacita, membawa satu kegembiraan bagi kita. Tetapi Injil yang diberitakan ini tidaklah menggembirakan bagi manusia yang masih pola pikirnya duniawi. Ya, bagi manusia yang masih keinginannya kedagingan, penuh hawa nafsu, ya. 1 Korintus 2 ayat 14. Oleh karena itu, untuk orang-orang yang menerima pemberitaan Injil,
agar dia dapat menerima Injil yang digabarkan, ya, yang benar itu, yang digabarkan oleh Paulus, maka manusia duniawinya harus mati dulu. Galatia 5 ayat 24, Roma 6 ayat 1 sampai 11. Ya, jadi kalau kita mau menerima Injil yang benar, maka kita harus mati dulu terhadap manusia lama kita, terhadap kedagingan yang ada dalam kita. Nggak mungkin nggak, karena nggak bisa dikompromikan. Ya, itu maksudnya. Jadi Injil yang diberitakan itu adalah Injil yang asalnya dari Allah. Bukan berdasarkan kebijaksanaan, bukan berdasarkan pola pikir seorang manusia lama, ya. Jadi jelas Injil bukanlah sesuatu yang akan memuaskan manusia yang penuh kedagingan, yang masih manusia lama, manusia duniawi, tetapi sesuatu yang berdasarkan kehendak Allah. Yang untuk menerimanya kita harus mati terhadap manusia lama dan lahir baru. Ya, jadi orang yang tidak lahir baru tidak akan menerima Injil Allah dengan sepenuhnya. Di ayat 12, Paulus menjelaskan bahwa dia tidak menerima Injil itu dari manusia. Jadi bukan saja Injil itu memang ditujukan kepada manusia yang baru, tetapi Injil itu memang tidak diterima dari manusia dan juga tidak diajar oleh hikmat manusia, ya. Tetapi Injil itu diterima melalui penyataan Kristus. Tetapi ini bukan berarti, ya, Paulus hendak menyatakan bahwa Injil itu tidak dapat datang melalui orang lain, ya. Tidak bermaksud demikian. Dia tidak bermaksud mengatakan bahwa Injil hanya didapat melalui sebuah pernyataan secara langsung dari Roh Kudus, dari Allah. Maksudnya bukan begitu, ya, karena orang-orang Galatia jelas menerima Injil sejati melalui perantaraan Paulus. Kebenaran Injil bagi Paulus tidaklah bergantung kepada orang yang memberitakannya. Jadi kebenaran satu ajaran tidak bergantung kepada siapa yang jadi pembicara, kepada siapa yang mengajar, tetapi bergantung kepada Allah. Dan kita juga lihat bagaimana Paulus sebetulnya tidak menolak tradisi dan pengajaran pada umumnya, ya, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Jadi pokok pembicaraan sejak Galatia 1 ayat 12 ini adalah mengenai kerasulan Paulus serta hubungan antara Paulus dan rasul-rasul yang lainnya dengan rasul-rasul yang lain. Bukan mengenai kebenaran dari Injil. Ukuran bagi keaslian kerasulan Paulus adalah penyataan Kristus kepada dia secara langsung dalam perjalanannya ke Damsyik. Paulus berpandangan bahwa kedatangan Kristus sudah sangat dekat, ya. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Jadi kita perlu tahu bahwa Paulus tidak pernah berpikir bahwa gereja akan berlangsung sampai lebih dari 2000 tahun. Itu sebabnya dia berpikir bahwa peranan rasul itu sangat penting walaupun bukan juga menentukan. Agaknya penyataan Yesus Kristus yang dimaksud Paulus di sini adalah Yesus menyatakan dirinya kepada Paulus, bukan dalam artian Yesus Kristus memberikan Injil kepada Paulus. Seperti halnya Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa, ya. Jadi dia memakai kata menerima Injil itu bukan maksudnya bahwa Yesus ketemu dia, kemudian menyerahkan ini Injil yang harus kamu beritakan. Bukan, ya. Bagi Paulus, penampakan Yesus Kristus itu sendiri sudah berarti Injil. Paulus menganiaya orang Kristen secara sangat kejam, ya, karena fanatisme sempitnya terhadap agama Yahudi. Mengingat dia adalah orang yang sangat terpelajar, maka kita dapat berkesimpulan bahwa Paulus sangat kenal
dan mengerti tentang ajaran-ajaran Kristus dengan baik. Tetapi sebelum dia berjumpa dengan Kristus, dia tidak dapat menerima dan mempercayai ajaran Yesus tersebut, ya. Salib itu merupakan satu batu sandungan bagi Paulus yang lama, ya, Saulus, bagi Saulus yang ahli Taurat itu. Galatia 5 ayat 11, 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi berkat pertemuannya dengan Yesus yang pasal 9 ayat 4 sampai 6, hal ini membuka mata rohani dari Paulus. Dan disitulah dia bisa menerima ajaran-ajaran Yesus yang dahulu ditolaknya. Yaitu tentang ayat 11 dan 12, ya. Jadi sekali lagi, bagi Paulus kebenaran Injil tidak bergantung pada orang yang memberitakan, tetapi pada Allah, ya. Kalau saat sekarang kita bisa melihat masih banyak paradigma yang menganggap bahwa orang yang memberitakan itu penting. Saya tidak menyangkali hal ini, ya. Tetapi bagaimana kebenaran itu adalah terletak pada kuasa Roh Kudus. Ya, kita tahu ada beberapa pendeta yang dulunya kita lihat bagaimana bagus ajarannya, pandai orangnya, ya, kelihatan menguasai teologi dengan baik, tetapi kemudian dia bisa juga kemudian mengajarkan hal-hal yang kemudian menyimpang daripada kebenaran, ya. Bisa saja kita tahu bagaimana hamba-hamba Tuhan yang cukup terkenal yang kemudian entah dia kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversi atau dia melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan firman Tuhan, dan ini menandakan bahwa kebenaran yang sejati itu hanyalah milik Allah, ya, milik Allah sendiri. Seberapa hebatnya seseorang, kita mungkin cuma bisa melihat bahwa oh ini bagus pengajarannya, ini alkitabiah, ya. Tetapi tentang seberapa kebenaran itu dilaksanakan kan bisa saja sangat berbeda, ya. Jadi sekali lagi bahwa kebenaran adalah kebenaran Allah, bukan berdasarkan pandangan seseorang. Ya, kita lanjut ke ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Jadi kelihatan sekali bagaimana dia di sini Paulus melihat bahwa menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakan itu dalam rangka menjalankan ibadah, ya. Penganiayaan itu bukanlah sesuatu yang dilakukan atas dasar sekedar maunya Paulus, tidak. Tapi dia menganggap bahwa itu adalah sebuah ibadah, ya. Dan kita percaya bahwa itu juga yang jadi pandangan banyak dari orang Yahudi pada masa itu. Mereka menganggap bahwa menganiaya orang Kristen yang dipandang sebagai bidat, sesuatu ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami selama itu adalah sebuah ibadah di hadapan Tuhan, ya. Nah, ayat 14, dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju daripada banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku, ya. Jadi di ayat 13 sampai 14 ini menyatakan bagaimana Paulus itu rajin dalam agama Yahudi, ya. Dalam agama yang dianut, dalam agama yang dipelajari, yang diyakininya. Paulus menceritakan satu riwayat hidup singkat, ya, melalui apa yang kita baca itu untuk menjelaskan bahwa dia sungguh-sungguh adalah rasul dan bahwa Injil bukanlah menurut ukuran manusia. Dengan menyatakan bahwa Paulus sendiri
pernah tidak mau menerima Injil itu. Ya, dia menceritakan riwayat hidup singkatnya ini dengan maksud memberitahu bagaimana dia dulu juga menolak Injil itu. Bahkan dia menjadi musuh umat Allah pada saat ia masih hidup dalam agama Yahudi. Ya, itu ada ayat-ayatnya, Kisah Rasul 7 ayat 58 sampai pasal 8 ayat 2, kemudian 9 ayat 1 sampai 2, 22 ayat 5, 26 ayat 4 sampai 11. Filipi 3 ayat 4 sampai 6. Jadi ayat 14 kita bisa melihat semasa mudanya Paulus ini menonjol karena kerajinannya dalam hal keagamaan. Jadi kelihatannya Paulus ingin agar orang-orang Galatia mengerti dan tahu bahwa Paulus sangat paham akan apa yang diajarkan atau berusaha untuk ditanamkan oleh orang-orang Yudais yang datang pada masa itu. Ya, kita tahu bahwa dalam latar belakangnya surat Galatia ini ditulis karena orang Kristen Yudais yang mendatangi jemaat Galatia dan mencoba untuk memaksakan untuk melaksanakan hukum Taurat. Ya, mereka ini karena berpandangan bahwa hukum Taurat diberitakan atau diberikan kepada bangsa pilihan, yaitu orang Israel, ya, orang Yahudi. Maka keselamatan tetap hanya ada bagi orang Yahudi. Jadi kalau orang-orang yang non-Yahudi perlu diyahudikan dulu, baru mereka bisa mendapat bagian di dalam keselamatan yang dianugerahkan itu, ya, sekalipun itu lewat Yesus. Dalam ayat 13 dan 14 ini, ya, dalam kedua ayat ini, kita bisa melihat bahwa Paulus tidak pernah melalaikan hukum Taurat dan segala tradisinya. Rupanya bagi Paulus, hidup menurut hukum Taurat berarti ia juga harus melawan setiap ajaran yang baru dengan sekuat tenaganya. Ya, kita lihat semangat yang model begini ini masih ada. Bukan hanya ada di agama seberang, ya, tapi dalam banyak agama demikian, termasuk juga di dalam gereja. Jadi kalau ada ajaran yang dianggap menyimpang, kemudian disikat, gitu ya, kemudian diserang, dan merasa bahwa itu adalah tugas dan kewajiban, ada benarnya, ada benarnya. Tetapi dalam bersikap ini yang harusnya lebih bijaksana, gitu ya. Kita bukan berarti berkompromi dengan pengajaran-pengajaran yang menyimpang, tentu nggak boleh. Karena kebenaran adalah kebenaran. Ya, kebenaran ketika dia meleset sedikit saja, maka itu bukan kebenaran. Ya, seperti prinsip hamartia. Ketika meleset, maka ya itu berarti tidak kena sasaran, gitu ya. Tetapi bagaimana kita bersikap, ini yang harusnya berbeda. Jangan kita kemudian kelihatannya pakai bajunya Kristen sekarang, tetapi kelakuannya masih sama dengan sikap para ahli Taurat yang suka menyerang orang lain, ya, dengan kasar, dengan kalau perlu menganiaya, mengolok-olok, menghancurkan, begitu ya. Dan seringkali ini kan jadi dialog yang tidak konstruktif, ya, jadi satu pembicaraan yang kemudian tidak saling membangun. Ya, mungkin ada baiknya untuk orang-orang tertentu melakukan debat, tetapi tidak selalu debat itu efektif. Sekalipun debat itu dimenangkan, belum tentu yang kalah debat itu akan kemudian menerima dan kemudian sungguh-sungguh dengan kebesar hati melaksanakan seperti apa yang pedebat yang menangkan itu berhasil mengalahkan dia dalam debat, ya. Mungkin peristiwa itu cuma di dalam Alkitab pun jarang kita temukan, ya. Dalam sejarah gereja juga demikian. Bagaimana orang-orang yang kalah debat itu kemudian mau nurut sama yang menang debat, ya. Mungkin peristiwanya dalam sejarah gereja yang menonjol cuma ketika Yakobus Arminius kalah debat dari Convert dan kemudian dia mengubah pandangannya, ya, dari seorang reform menjadi seorang Arminianis kemudian yang kita kenali demikian, gitu ya.
Tetapi kebanyakan debat itu tidak menghasilkan hal-hal yang sifatnya konstruktif. Ya, tapi bukan berarti nggak perlu. Ada beberapa orang yang justru bisa dimenangkan lewat debat, tetapi kebanyakan tidak. Setelah Paulus bertobat, dia menjadi sangat rajin dalam kehidupan orang percaya, ya, dalam kehidupan gereja, ya, kumpulan orang-orang percaya. Tetapi dia tidak menganggap dirinya sebagai musuh agama Yahudi. Paulus juga tidak pernah bermaksud memutuskan hubungannya dengan Israel, ya, Roma 11. Namun ada jurang yang mau tidak mau, yang tidak bisa disangkali, yang kemudian memisahkan dan membelah dua dirinya sendiri. Dan pada masa itu juga memisahkan agama Yahudi dan ajaran Kristus, ya. Mau nggak mau, karena memang satunya menekankan Taurat, satunya menekankan pada anugerah. Namun Paulus jelas berpendapat bahwa agama Yahudilah yang keliru. Agama Yahudilah yang salah. Karena mereka seperti halnya dirinya sendiri dulu, diri Paulus sendiri dulu, berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri dan tidak takluk pada kebenaran Allah. Roma 10 ayat yang ketiga, ya. Kebenaran Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus. Ya, itu untuk ayat 13 dan ayat 14. Saya teruskan ke ayat 15 sampai 17. Nanti kita akan pilah-pilah bagian per bagian. Ayat 15 berbunyi demikian. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Ya. Kita lihat bagaimana dalam ayat-ayat ini, dari ayat 15 sampai 17 ini, Paulus hendak menyatakan bahwa Paulus menjadi rasul karena panggilan langsung dari Allah. Ya. Ayat-ayat ini memiliki 4 fokus. Jadi ayat 15 sampai 17 ini memiliki 4 fokus. Yang pertama adalah mengenai pemilihan Paulus. Itu di bagian 15a. Kemudian pemanggilan Paulus, ayat 15b dan 16a. Maksud dari panggilan Tuhan kepada Paulus, ayat 16b. Dan yang keempat adalah kesimpulan dari Paulus, ya, 16c dan 17. Paulus percaya dirinya adalah orang pilihan yang Allah khususkan. Dia yakin bahwa pemilihan itu bukanlah sesuatu yang sifatnya temporer, ya, bukan hanya sesuatu yang sifatnya sementara saja, melainkan menyangkut seluruh hidup dari Paulus. Dan ini berarti Paulus tidak bisa menyombongkan dirinya karena Allah memilih dia sebelum dia sendiri berbuat sesuatu. Allah memilih dia sebelum dia sendiri berjasa apa-apa atau melakukan sesuatu yang hebat untuk Allah, enggak. Tapi Allah pilih dia. Inisiatif itu berasal dari Allah. Pemilihan itu hanya berdasarkan kehendak Allah yang memanggil Paulus. Roma 9 ayat 12. Di situ Paulus mengutip Yeremia 1 ayat yang kelima. Dengan dilanjutkan, dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Nah, kalimat terakhir ini penting dalam pandangan teologi Paulus yang menekankan kehendak Allah sebagai titik tolak satu-satunya dalam segala hal.
Ya. Jadi kehendak Allah lah yang menjadi pemicu dari segala sesuatu. Segala sesuatu berasal dari inisiatif Allah. Segala sesuatu berasal dari Allah, bukan dari manusia. Ayat 15b, kata memanggil dipakai Paulus untuk menunjukkan peristiwa di jalan ke Damsyik, ya, perjalanannya ke Damsyik yang ya kita pasti semua sudah tahu peristiwanya. Kelihatannya Paulus menyamakan panggilannya dengan panggilan Yeremia, ya, dengan sebuah penugasan yang khusus, ya, sama seperti Yeremia. Ia melihat pemanggilannya itu sebagai rangkaian karya Allah. Paulus menerima panggilannya itu sebagai satu paksaan, bukan sebagai sebuah kerelaan, tidak. Dia lebih melihat ini sebagai suatu paksaan. Sama seperti apa yang Yeremia alami. Ya, kita bandingkan 1 Korintus 9 ayat 16 dengan Yeremia 20 ayatnya yang ke-9. Jadi di sini kita melihat bagaimana Paulus merasa bahwa Allah memaksa dia untuk memenuhi panggilan. Yang sebetulnya secara daging, secara manusia, mungkin tidak disukai dia. Ya, saya yakin tidak disukai dia. Bagaimana orang yang sangat dihormati, orang yang dianggap pemuka, orang yang dianggap ahli Taurat, ya, dianggap pahlawan oleh kelompok Yudais, ya, oleh orang Yahudi pada masa itu, kemudian harus kehilangan banyak hal ketika dia kemudian menjadi seorang Kristen. Dari kelompok mayoritas dihargai, dihormati, masuk ke kelompok minoritas yang dianiaya. Ya, tentu secara daging orang mau. Kalau disuruh mikir secara logikanya manusia, nggak masuk itu, ya, nggak akan orang mau ikut secara sukarela. Itu sebabnya dia bilang bahwa dia merasa Allah memaksa dia. Sama seperti Yeremia, ketika Yeremia dipanggil untuk melayani, dia bahkan merasa lebih baik nggak lahir, ya. Bagaimana dia disuruh menyampaikan sesuatu yang memberitakan tentang penghukuman, tentang malapetaka yang akan menimpa bangsa yang tentu dan pasti sangat dia cintai, ya. Kita tahu bahwa orang Israel itu punya nasionalisme yang sangat tinggi, ya, sampai sekarang. Bagaimana dia disuruh menyampaikan nubuatan yang membuat Yeremia sampai dituduh bahwa dia adalah orang yang berpihak pada Nebukadnezar, pada Raja Babel. Kita lihat dari berbagai peristiwa bagaimana dia dituduh demikian. Demikian juga dengan Paulus. Dia dipanggil untuk memberitakan kebenaran, tetapi orang-orang menuduh dia menyebarkan ajaran sesat, ajaran bidat. Karena ajaran Kristus itu tidak dapat diterima oleh mereka. Kebenaran Kristus ditolak oleh orang Yahudi. Ya. Nah, di ayat 16a, Paulus memakai kata anaknya atau anak Allah untuk menunjukkan baik Yesus ketika Yesus masih di bumi, Galatia 4 ayat 4, Roma 5 ayat 10, maupun ketika Yesus telah ditinggikan, Roma 1 ayat 4, atau ketika dia yang akan datang kembali, 1 Tesalonika 1 ayat 10, itu adalah sungguh-sungguh anak Allah. Dalam segala keberadaannya, Yesus sungguh-sungguh adalah anak Allah. Allah lalu menyatakan anaknya dalam Paulus. Ini berarti penyataan itulah yang telah benar-benar bekerja di dalam diri seorang Paulus dan menjadi sesuatu yang menentukan hidup Paulus yang selanjutnya. Bagaimana karya Allah itu ketika Allah menyatakan diri di dalam seorang Paulus, itu mempengaruhi dia, bekerja dalam dia.
sepanjang hidupnya yang selanjutnya. Galatia 2 ayat yang ke-20. Paulus menceritakan peristiwa yang sangat penting ini secara sangat to the point. Karena dia tidak mau menarik perhatian orang kepada dirinya sendiri. Di sini kita melihat Paulus sangat berbeda dengan orang-orang yang suka memberi kesaksian, menceritakan pengalaman-pengalaman spektakuler mereka sedemikian rupa, ya, atau menunjukkan kepandaiannya, berusaha menunjukkan bahwa aku ini orang hebat, aku ini orang pinter, supaya para pendengar mengagumi orang yang bersaksi, orang yang mengajar itu bahkan lebih daripada Tuhan Yesus Kristus. Paulus menunjukkan, dia berkata bahwa aku mati, tetapi Kristus hidup, dalam ayat 2 ayatnya yang ke-20. Kita lihat bagaimana Paulus itu hendak menyatakan bahwa semua apa yang dia kerjakan, semua apa yang terjadi, semua yang ia lakukan adalah karya Kristus yang menyatakan dirinya kepadanya. Karya Allah sendiri melalui dia. Ini kita melihat bagaimana ketulusan seorang Paulus dalam melayani, ya. Dan ini hendaknya harus jadi teladan buat kita. Bagaimana ketika melayani kita nggak perlu sama sekali untuk terima kemuliaan, ya. Jadi termasuk ketika pelayanan, ya nggak usah nuntut PK, ya, termasuk itu mungkin, ya. Jadi kalau ini karya Kristus, kepatutan kita untuk terima PK itu dari mana, gitu kan? Ini kan karya Roh Kudus, gitu kan? Tapi kalau dikasih apa dari gereja, ya bukan terus harus ditolak, ya enggak juga, ya. Kalau untuk hamba-hamba Tuhan full timer seperti saya, seperti Pak Tim, Pak Bambang, ya pelayanan kita dilakukan dengan tulus hati, tetapi kemudian kita terima PK dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang memang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ya. Tetapi kalau dibilang kepantasan, ya yang bekerja memang patut mendapat upah, ya. Tetapi kalau soal kita melayani ini kan bagaimana kita melayani dan kemudian menjadi berkat, itu kewajiban, ya. Jadi harus selalu itu jadi prinsip buat kita. Jangan minta kemuliaan, minta dipuji, ya. Kemudian pelayanan kalau nggak dipuji ngambek, ya. Kalau nggak ada orang menghargai kemudian marah, ya. Dan tersinggung dan terus nggak mau pelayanan lagi, nggak mau lagi aktif di gereja. Ini kan keliru, ya. Jadi bagaimana kita lihat teladan dari Paulus ketika dia menyatakan bahwa semua ini karya Allah, ya. Jadi ketika kita pelayanan kemudian pelayanan itu menghasilkan buah yang luar biasa, ya, kemudian kita melayani kemudian ada satu keberhasilan yang besar. Ingat bahwa itu semua adalah anugerah Allah, ya. Nah, ini Paulus hendak menekankan hal itu, bahwa semua adalah karya kasih karunia Allah, semua anugerah, ya. Kita melakukan sebaik apa yang kita bisa, ya. Tetapi bagaimana itu semua toh adalah kemuliaan untuk Allah, bukan buat kita. Ya, di dalam ayat 16b, penyataan Yesus dalam diri Paulus mengerjakan suatu perubahan yang signifikan, ya, bahkan sangat menyeluruh dalam keyakinan Paulus. Sekaligus juga memerintahkan Paulus untuk mengabarkan Injil. Paulus merasa pertobatannya tidak bisa dipisahkan dari panggilannya menjadi rasul untuk bangsa-bangsa. Dengan mengabarkan Injil khususnya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi yang bukan orang Yahudi, bandingkan dengan Roma 1 ayat 5, 11 ayat 13,
15 ayat 16. Tapi tentu bukan hanya terbatas kepada mereka, ya. 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 21. Kita bisa dipanggil untuk melakukan satu pelayanan kepada satu jemaat tertentu, tetapi bukan berarti juga kita membatasi diri untuk nggak perlu melayani yang lain. Ya, tentu tidak, tergantung, terserah kepada pimpinan Allah, pimpinan Roh Kudus, ya. Yang Paulus kabarkan bukanlah pengajaran atau cerita-cerita tentang Yesus, ya, melainkan dia mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus yang hidup itu sendiri. Jadi dia bukan hanya cerita-cerita yang hal-hal yang ya pengalaman hidup Yesus, tidak. Tetapi bagaimana dia memberitakan sungguh-sungguh tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dan Tuhan yang hidup di dalam dia dan hidup di dalam setiap orang yang percaya. Ya, Yesus yang sungguh-sungguh hidup. Bandingkan dengan 1 Korintus 1 ayat 23, 3 ayat 10 sampai 12, dan 2 Korintus 1 ayat 19, ayat pasal 4 ayat 5. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana dalam ayat 16C dan ayat 17. Dalam ayat 16C, ya, bagian C dari ayat 16, Paulus mengungkapkan kesimpulan dari penjelasannya, bahwa Paulus tidak bergantung pada pertimbangan manusia. Itu sebabnya dia tidak berunding dan minta nasihat kepada rasul-rasul yang ditulis sebagai yang sudah jadi rasul sebelum aku, ya. Jadi yang lebih senior daripada dia di Yerusalem. Yang pada waktu itu kemungkinan besar dianggap sebagai jemaat pusat, ya, jemaat induk lah, ya, jemaat yang utama gitu, ya. Paulus menjelaskan dengan tegas bahwa penyataan Tuhan Yesus Kristus telah menempatkan dia setingkat dengan rasul-rasul yang lain. Itu sebabnya kerasulan Paulus tidak perlu disahkan oleh rasul-rasul itu, ya. Meskipun mereka telah lebih dahulu menjadi atau memperoleh jabatan rasul, ya. Itu tidak lantas berarti para rasul yang lebih senior itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi. 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 11. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau di Kisah Rasul kita akan melihat syarat untuk menjadi rasul itu adalah harus sudah mengikuti Yesus sejak Yesus mengajar, ya. Dan kemudian itu jadi syarat, di mana kelihatannya memang Paulus tidak memenuhi syarat untuk itu, gitu ya, karena dia dulu tahu ajaran Yesus, tetapi dia bukan pengikut Yesus. Kemudian dalam ketika itu kan dipilihlah Matias. Nah, berdasarkan syarat itu memang kelihatannya Paulus tidak memenuhi syarat. Tetapi lantas kan kita juga, kalau ngomong kita nyinggung soal eksekatologi, di sana kan di Yerusalem Baru itu ada 12 batu sebagai dasar Yerusalem Baru, ya. Di situ ada 12 nama rasul yang ada di atasnya. Nah, kalau 12 rasul itu termasuk Matias, maka Paulus adalah rasul yang ke-13. Ya. Nah, kalau gitu Paulus bukan rasul. Kalau memang Matias rasulnya, maka Paulus bukan rasul, ya. Kita tentu berbicara dalam satu pemahaman bahwa rasul ya 12 rasul itu, ya. Yang lain tugas-tugas kerasulan ada sampai sekarang, tetapi jabatan rasul sudah nggak ada lagi, ya. Kalau yang punya pandangan beda ya mungkin beda lagi. Tetapi kalau kita konsisten bahwa rasul cuma 12 sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Wahyu,
maka rasulnya kan nggak mungkin Matias dan Paulus sama-sama rasul, ya. Lantas siapa yang rasul sebenarnya? Nah, di sini kita melihat bahwa Matias itu yang milih siapa, gitu ya. Dia dipilih lewat undi, dan kriteria yang ditetapkan atas dia adalah kesepakatan para rasul yang lain. Sedangkan, ya ini pendapat saya, ya, ini pendapat saya. Sedangkan Paulus adalah rasul yang dipilih oleh Kristus sendiri, oleh Yesus sendiri. Ini menunjukkan konsistensi dalam pemilihan 12 rasul yang sebelumnya, ya. Termasuk Yudas yang kemudian ya dikeluarkan dari bilangan itu tentu, ya. Itu kan dipilih oleh Yesus sendiri dan tidak diberlakukan kriteria seperti rasul-rasul yang seperti yang diterapkan pada Matias. Ya, jadi kalau saya sendiri ditanya tentang siapa sebenarnya rasul yang ke-12, saya yakin untuk menjawab bahwa rasul ke-12 itu Paulus, bukan Matias. Karena dia dipilih oleh Yesus sendiri, bukan lewat undi, dan bukan lewat kriteria yang ditetapkan oleh para rasul yang lain. Tapi ya mungkin yang lain bisa berpendapat berbeda, tetapi kalau buat saya yakin bahwa rasul yang ke-12 bukan Matias, tetapi Paulus, ya. Jadi sikap dia yang merasa bahwa para rasul yang lain itu tidak lantas punya kedudukan yang lebih tinggi adalah satu hal yang benar, gitu ya. Nah, ada kemungkinan orang-orang Kristen Yudais datang atas nama rasul-rasul karena mereka menerima Injil langsung dari rasul-rasul di Yerusalem, ya. Jadi mereka datang ini merasa punya otoritas karena mereka datang dengan berdasarkan ajaran rasul-rasul yang asli, ya. Rasul-rasul yang 12 yang ada di Yerusalem itu, ya, bandingkan dengan Kisah Rasul 15 ayat 24 ketika Paulus mengunjungi Yerusalem, gitu. Nah, Paulus tidak mencoba membuktikan bahwa dia juga menerima pengajaran Injil dari rasul-rasul di Yerusalem. Jadi dia justru menyatakan dia menerimanya dari penyataan Kristus, ya. Sebaliknya dia menegaskan bahwa dia adalah rasul yang sejati berdasarkan penyataan Yesus Kristus secara pribadi. Setelah bertobat itu, kemudian Paulus pergi ke tanah Arab. Kemungkinan yang dimaksud adalah bagian Arab yang terletak di sebelah tenggara kota Damsyik, ya. Nah, tidak jelas apa maksud perjalanan ini. Karena di Alkitab tidak ditulis, di sejarah gereja juga nggak ada. Jadi kemungkinannya adalah Paulus mulai mengabarkan Injil di sana. Itu kemungkinannya. Karena dia sudah mengenal Kristus, dia sudah tahu ajaran-ajaran Yesus yang dulu dia tolak, ya. Dan kemudian dia ketika dia menerima Kristus, dia mengajarkan Injil itu termasuk ke tanah Arab, ya. Dari tanah Arab Paulus kemudian kembali ke Damsyik, ya. Itu ayat sampai ayat yang ke-17. Kita lihat ayat 18 sampai 20. Ini sebetulnya secara keseluruhan sampai ayat 24, ya, tentang bagian akhir dari apa yang kita bahas. Tetapi saya bagi dulu, ya. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya, ya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus, ya. Dari tulisan Paulus ini jelas sekali bahwa yang dimaksud adalah Yakobus anak Maria, ya, bukan Yakobus saudaranya Yohanes yang waktu itu sudah kemungkinan sangat besar sudah dieksekusi, ya. Ayat 20, di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta, ya. Secara keseluruhan ayat 18 sampai 24 ini berbicara tentang Paulus di Yerusalem, di
Syria dan di Kilikia, ya. Ayat 18, dengan kata mengunjungi, Paulus hendak menyatakan sebuah perkunjungan yang sifatnya tidak resmi, ya. Jadi hanya sekedar mengunjungi, bukan sesuatu yang berdasarkan satu perencana yang sudah direncanakan jauh hari, gitu ya. Paulus pergi atas inisiatifnya sendiri, bukan berdasarkan pengutusan, ya, bukan berdasarkan pengutusan di mana dia diutus oleh gereja pusat di Yerusalem, ya, sebagaimana yang ada dalam Kisah 11 ayat 30 dan Kisah 15 ayat 22, ya, itu pengutusan, ya. Tapi dia pergi atas inisiatifnya sendiri, sebuah perkunjungan yang tidak resmi. Ayat 19, walaupun dia tinggal cukup lama di Yerusalem, Paulus hanya bertemu dengan Petrus dan Yakobus, ya, adik Tuhan Yesus. Apa sebabnya tidak disebutkan, ya? Mungkin sekali kunjungannya dirahasiakan oleh Petrus karena ada bahaya dari pihak orang Yahudi, ya, dari para imam-imam yang mungkin mencari Paulus, ya, dianggap pembelot dan membahayakan, ya. Mungkin juga jemaat Kristen di sana, ini kemungkinan yang lain, belum siap untuk menerima mantan penganiaya mereka. Mereka masih was-was, mereka masih ragu, mereka masih curiga, gitu ya, bahwa dia tidak sungguh-sungguh bertobat, sekedar ingin mengetahui keberadaan mereka dan kemudian nanti bisa-bisa menumpas atau membantai mereka lagi, gitu ya, menganiaya mereka, ya. Jadi mereka belum siap sungguh-sungguh menerima Paulus sebagai saudara mereka di dalam Kristus, ya. Bandingkan hal ini dengan Kisah Rasul 9 ayat 26-27 dan Kisah Rasul 22 ayat 17 sampai 22. Nah, di ayat 20 Paulus merasa bahwa orang Galatia tidak akan mengerti bahwa ia tidak bertemu dengan rasul-rasul lain pada waktu kunjungan ke Yerusalem itu, dan karenanya ia perlu menegaskan dengan menyatakan bahwa Tuhan adalah saksinya, ya. Kemudian setelah itu Paulus, ya, ayat 21 saya bacakan dulu. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Ya, bagaimana Paulus dulu adalah orang yang mau membinasakan iman kepada Kristus, menolak segala ajaran itu, tapi justru sekarang memberitakan tentang iman itu, tentang pengajaran Kristus itu. Dan mereka memuliakan Allah karena aku, ya. Jadi di ayat 21 sampai 23 kita bisa melihat bahwa setelah itu Paulus pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Paulus sendiri memang kan asalnya dari Tarsus, ya. Kita bisa tahu Tarsus itu di daerah di tanah Kilikia, ya. Kisah Rasul 21 ayat 39, 22 ayat 3, 23 ayat 34. Nah, Antiokhia di Syria adalah sangat penting bagi penyebaran Injil, ya. Ya. Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 30, 13 ayat 1 dan sebagainya, ya. Galatia 2 ayat 11 juga. Dalam Kisah 11 ayat 20, pekabaran Injil kepada orang-orang non-Yahudi itu sebenarnya diawali di Antiokhia, ya. Sebelumnya hanya secara insidentil, Kisah 8 dan Kisah yang 10, ya. Kisah Rasul 8, Kisah Rasul 10. Paulus bercerita bahwa dia sangat giat sehingga jemaat-jemaat di Yudea yang bahkan tidak mengenal mukanya, ya, tidak kenal secara langsung dengan Paulus,
mendengar berita-berita tentang Paulus, ya, berita-berita mengenai Paulus, ya. Mereka tetap tidak kenal rupa Paulus. Ya, kita tahu ya, tentu zaman dulu nggak ada medsos, ya, jadi ya nggak mungkin untuk orang bisa tahu wajah dengan tepat. Nggak ada yang moto, nggak ada yang membaginya lewat medsos, ya, jadi nggak tahu wajahnya, cuma tahu dengar namanya saja, ya. Zaman dulu kan untuk seseorang itu bahkan perlu dilukis, ya, untuk menggambar orangnya dan atau dipahat patungnya supaya tahu bentuknya kayak apa, wajahnya kira-kira seperti apa, ya. Nah, jadi mereka nggak tahu wajahnya, tetapi mendengar cerita tentang dia, ya. Nah, hal ini adalah sesuatu yang indah, bahwa bagaimana jemaat itu mendengar, jemaat-jemaat di Yudea itu mendengar tentang si penganiaya orang percaya itu kini telah menjadi orang yang memberitakan iman, ya, memberitakan Injil, ya, memberitakan kebenaran Tuhan, ya. Nah, di ayat yang terakhir adalah jemaat-jemaat itu ikut bergembira dan memuliakan Tuhan atas apa yang Tuhan sendiri kerjakan dengan perantaraan Paulus, ya. Bagaimana jemaat-jemaat itu kemudian gembira dan memuliakan Tuhan. Ini kita perhatikan, ya, atas apa yang Tuhan sendiri kerjakan dengan perantaraan Paulus. Bukan kemudian memuliakan Paulus, bukan kemudian meninggikan Paulus, ya. Karena apa? Karena kemuliaan yang besar, karena peristiwa pertobatan Paulus, pekabaran Injil yang dengan sangat giat telah ia lakukan, dan semua hasil pelayanan pekabaran Injil serta penggembalaan yang Paulus kerjakan dengan rajin itu memang adalah milik Tuhan semata, ya. Jadi kemuliaannya harus selalu untuk Tuhan. Hendaknya ini jadi semangat buat kita ketika kita melayani, bahwa segala sesuatu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Kita ini sudah dibayar lunas, ditebus untuk menjadi milik Allah. Ketika kita menjadi milik Allah, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan adalah untuk Allah, untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan kita, ya, bukan untuk puji-pujian bagi kita. Nah, ini yang kadang memang agak sulit diterapkan, ya. Banyak orang yang kemudian merasa dirinya hamba Tuhan yang hebat, hamba Tuhan yang besar. Ketika pelayanannya, ketika apa yang dikerjakan terasa tidak dihargai sebagaimana seharusnya, kemudian menjadi kecewa, kemudian menjadi tidak nyaman, ya. Mungkin tidak diungkapkan sama orang, tapi ketika melihat bahwa dia tidak dihargai, ketika dia tidak diterima dengan baik, itu kemudian ada perasaan kecewa. Ya, ini yang perlu kita renungkan ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mengabarkan Injil. Adakah semua itu untuk kemuliaan Tuhan dan semua itu adalah sesuatu yang benar-benar kita persembahkan kepada Tuhan, ataukah kita masih ingin dapat bagian di dalamnya, ya? Ya. Ini saja mungkin yang saya bagikan dalam pertemuan kita. Mungkin kita bisa berdiskusi. Saya percaya nantinya Pak Bambang, Pak Tim bisa menambahkan hal-hal yang akan melengkapi dan memperkaya apa yang sudah saya sampaikan, ya. Juga kita bisa diskusi sama-sama supaya kita boleh makin memahami kebenaran-kebenaran ini. Ya, makasih banyak Pak Bambang. Ya, Pak Ronald, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, materi sudah disampaikan oleh Pak Ronald dari bagian surat Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 24. Ya, kita sudah mendengar pemaparannya bagaimana Paulus
memiliki satu keistimewaan dalam jabatan kerasulan karena dia sendiri mendapatkan perintah langsung, dan Injil yang disampaikan itu bukan Injil yang disampaikan oleh manusia, yang diterima dari manusia, tapi dari Allah. Nah, mungkin ini juga perlu menjadi bahan diskusi kita untuk kita memikirkan, ya, untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan untuk materi yang sudah disampaikan. Saya persilakan. Mungkin masih ada yang belum paham, masih ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan. Mari. Silakan Bapak Ibu. Ya, kita diskusi aja. Saya merasa sangat aman malam hari ini, soalnya ada Pak Tim dan Pak Bambang. Jadi ketika ada yang misalnya saya kesulitan menjawab, ada pakar-pakar yang lain. Ya, baik, kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Mari, dari pembacaan kita di ayat 11 sampai ayat yang ke-24 ada bagian-bagian yang mungkin kita mau diskusikan. Ya, silakan. Silakan. Mari. Ada Bapak Ibu Pendeta juga, ada para aktivis, ada mahasiswa teologi mungkin yang bergabung. Saya persilakan. Ini kalau wajahnya nggak tampil gini, mungkin tadi ketiduran waktu saya pemaparan, kita nggak tahu. Ya, silakan wajahnya diperlihatkan Bapak Ibu. Ya, malam-malam karena nggak ada mau tanya ya, saya buka supaya rame. Silakan Pak Syarif. Malam-malam Pak. Malam Pak. Jadi pertanyaan saya, pertanyaan klasik yang dipertanyakan berkali-kali sama teman-teman, semua yang jadi kepikiran, apalagi kita dari keturunan orang Tionghoa ini, khususnya. Ini jadi satu, tidak tahu, kepercayaan atau apa. Mengenai pasal 15, yaitu tetapi waktu ia telah memilih aku sejak di kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Pertanyaan ini mengarah orang bicara masalah takdir. Iya. Saya mencatatkan udah dipilih dari kandungan. Ya, ini kepercayaan orang Tionghoa juga gitu. Nasib sudah ditentukan ini. Mau jadi ini sudah ada garis tangannya. Nah, bagaimana pasal ini dengan masalah-masalah kepercayaan ini? Jadi ini pertanyaan yang klasik. Ya. Selalu terus di dalam, kadang-kadang sebagian orang biarpun jadi Kristen, cara berpikir ini masih terpaku, sudah garis tangan saya, sudah takdir saya ini. Nah, bagaimana agama Kristen menyikapi ini sebenarnya? Terima kasih. Ya, makasih Pak Syarif. Maksudnya ayat 15 tadi Pak ya. Jadi sebetulnya tentang ini saya lebih melihatnya bukan tentang takdir, tapi tentang predestinasi ya, tentang pemilihan Allah dalam hal keselamatan ya. Kita percaya bahwa dalam Kristus bukan takdir, kita berjalan dalam kedaulatan Allah, tetapi dalam kedaulatan Allah itu tetap kita punya free will untuk melaksanakan segala sesuatu berdasarkan pilihan ya, berdasarkan pilihan. Tetapi bagaimana memang pilihan dari Allah terhadap orang yang diselamatkan itu mengubahkan seseorang ya, mengubahkan seseorang. Ya, sekali lagi kembali bahwa segala sesuatu asalnya dari inisiatif Allah. Kita ini bisa jadi orang percaya adalah inisiatif Allah juga. Tetapi bagaimana inisiatif Allah itu kan ada bagian kita menyambutnya ya.
Ya, tentu saja predestinasi tidak bicara hal yang 100% pasif ya. Ya, bahwa memang ada inisiatif Allah dan memang ada kedaulatan Allah di dalamnya. Tetapi bagaimana kita juga harus menyambutnya ya. Menyambut ini bukan berarti kemudian kita punya jasa, tentu tidak ya. Ini adalah anugerah dari Allah. Ya, bagaimana Allah memilih kita. Ya, kalau buat saya Allah memilih dalam kemahatauannya, karena Allah itu adalah Allah yang hidupnya dalam satu waktu kekal, ya aion, ya bukan kayak kita yang kronos ini yang tidak kekal. Jadi Allah yang Maha Tahu itu memilih, ya. Jadi tentang kebebasan kita hidup, menurut saya tetap ada pada diri kita, tetapi karena kita sudah menerima Allah, menerima Roh Kudus yang dianugerahkannya pada kita, kita dipimpin untuk bertekun ya dalam keselamatan. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu dalam satu ketekunan yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, jadi tidak bicara persis sama seperti takdir ya. Kalau takdir itu kan bicara tentang segala sesuatu yang Allah sudah gariskan, nggak bisa dirubah, ya. Apa yang sudah Allah tentukan, ya kalau kita hidup enak, kita nggak bisa merubah nasib. Nah, ini yang kita nggak setuju, ya, bahwa ternyata Allah tidak ngurusi sampai hal mau buat kita nggak enak, gitu ya. Tapi ya, memang Allah itu memberi kita satu kesempatan-kesempatan untuk belajar, ya. Ketika kita ngalami masa-masa yang sukar, kita belajar daripadanya, ya lebih berserah, lebih bergantung pada Allah, dan bagaimana Dia membuat kita menjadi orang-orang yang makin lama makin belajar serupa dengan Kristus lewat pengalaman-pengalaman hidup kita. Tapi bukan sebuah paksaan, melainkan sebuah hal yang memang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, kita menerimanya sebagai anugerah, satu hal yang berjalan secara natural, tetapi memang ada pimpinan Roh Kudus di dalamnya. Ya, jadi bukan satu takdir, Pak Syarif. Kalau di dalam kekristenan, saya percaya kita tidak hidup dalam takdir, tetapi kita hidup di dalam satu rancangan Allah yang luar biasa, yang memang diawali dalam masa kekekalan itu, ya, kita dipilih sejak dalam kekekalan untuk menjadi orang percaya. Jadi ayat ini saya lihat lebih bicara soal itu, tentang predestinasi dibanding bicara soal takdir, Pak. Ya, bagaimana Pak Syarif? Ya, memang penjelasannya seperti itu, tapi masih ada tapinya ini memang. Kembali lagi, memang ya dikatakan, oh ini kita punya kemauan apa ya, nanti kalau akhirnya ada sesuatu yang, kalau kita bicara ini satu contoh ya pasal itu. Nanti saya tanya lagi, panjang lagi. Ya tanya Yudas yang mengkhianati Yesus, ya. Itu dari awal yang sudah ditentukan. Bapak akan terjadi itu. Contohnya juga, kita bicara lagi, Yesus menyembuhkan saudaranya Maria. Memang ada orang buta juga disebutkan, bahwa itu nanti dia ini untuk di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Semua seolah-olah ditentukan, udah. Dalam banyak kejadian-kejadian, kata-kata di dalam ayat-ayat itu juga, Yudas, terus bahwa Tuhan akan membangkitkan saudaranya Maria meninggal itu sudah dalam skenario, bukan asal terjadi terus gitu. Tuhan Maha tahu, makanya Yesus sudah tahu kemuliaan Allah akan dinyatakan di sana. Juga yang ada orang buta, ini buta bukan karena dia dosa, karena ini, kalau tidak salah ya, saya tidak tahu persis kata-katanya, tapi itulah kira-kira pasalnya. Dan dari situ kelihatan.
di dalam fakta hidup saya juga sering menemui. Saya menemui yang satu menarik. Saya tidak bisa lupa itu. Saya punya teman antara ayahnya sama pamannya. Dia bilang, wah ini paman saya itu kalah nasibnya itu sudah kalah rezeki sudah sama papa saya. Gitu. Pamannya ini pekerja keras luar biasa. Kerja keras luar biasa. Orangnya juga pergaulannya bagus. Ahli dalam teknik. Dia menciptakan peralatan apa. Dia ngerjain, dia nyiptakan. Tidak bisa jual, tidak bisa. Setengah mati kerjanya. Nah, sedangkan papanya teman saya ini santai orangnya. Rileks gitu. Mana-mana kerjanya yang tidak karu-karuan, tidak bisa dikerjakan, diambilin sama dia. Dia yang kerjakan. Berjalan dengan semut. Kadang-kadang kan kalau kita lihat, kita cari celahnya. Mungkin pamanmu ini ketus atau tidak bisa ketemu sama orang. Tidak juga. Orangnya simpel-simpel. Dia bilang, ya ini loh. Sudah diramalkan dulu nasibnya ini kerja keras. Ini ya itu. Nah, tapi kalau kembali orang Kristen, katanya itu karena dipercaya, diamini terjadi. Bingung juga saya juga. Iya. Jadi memang ini sesuatu pertanyaan yang nggak ada habis-habisnya. Iya. Ya, memang itu, ya memang kalau saya percaya nggak 100% ditentukan, tapi kalau lihat-lihat, merenungkan, kok saya baca banyak kejadian-kejadian di dalam Alkitab seperti itu. Itu yang jadi satu pertanyaan. Boleh saya jelaskan sedikit, Pak, soal Yudas, Pak? Ya. Yudas tidak ditentukan untuk mengkhianati Yesus, Pak. Yudas yang memilih untuk mengkhianati Yesus, Pak. Dan Allah memakai keputusan Yudas untuk mengkhianati Yesus sebagai bagian dari rancangannya. Ya, jadi ini memang bahasa yang ada di Alkitab. Kita perlu kembali selalu kepada keberadaan Allah. Allah itu kekal, Pak. Jadi kondisinya tidak sama dengan kita yang kronos ini, yang berjalan dari waktu ke waktu dan tidak bisa kembali ke waktu yang lalu. Allah ada di Alfa dan Omega, ya, atau kalau pakai abjad Latin A dan Z, ya, gitu ya, misalnya gitu. Jadi Allah ini ada di Alfa dan Omega pada waktu yang sama. Ini kekal, ini aion, ya. Dan dalam kekekalan itu Allah tahu tentang Yudas yang mengkhianati Yesus. Tahu. Tapi kok Yesus sudah tahu kok malah dipilih? Ya karena tahu itu. Dia memilih Yudas, gitu ya. Jadi bukan Allah menentukan Yudas jadi pengkhianat, tidak. Yudaslah yang memilih menjadi pengkhianat, tetapi Allah memakai keputusan Yudas itu sebagai bagian dari rencana Allah. Karena rencana Allah itu kan butuh orang-orang yang akan melakukan segala sesuatu yang yang tidak bisa membatalkan. Jadi sekali lagi, menurut saya tidak di skenario sampai tepat semua adegan di skenario seperti sutradara membuat skenario sebuah film gitu ya, tidak ya. Tetapi bagaimana kita harus melihat bahwa Allah memakai hal-hal berdasarkan kemahatauan Allah sebagai bagian dari rancangan, dari grand design Allah tentang keselamatan bagi kita, bagi orang percaya, gitu ya. Jadi kita tidak melihat bahwa Allah yang mengatur ini orang kan kasihan banget kalau orang ini sudah ditentukan dari dulu hidupnya akan binasa ini Saul ini jadi raja untuk waktu ya kalau kita belajar kitab sejarah ternyata Saul itu tidak jadi raja untuk waktu yang singkat ya.
42 tahun dia jadi raja ya. Tetapi Saul ini kan cuma satu generasi, jadi yang jadi raja ini cuma Saul saja, anak-anaknya tidak gitu ya. Bagaimana kita bisa melihat sepertinya ada kegagalan, ya, kegagalan dalam memilih raja, dan 42 tahun dia tidak pernah jadi raja yang baik. Dia awalnya mungkin raja yang baik, tapi tidak berakhir sebagai raja yang baik. Nah, apakah Allah mengatur Saul kayak gini? Wah, saya percaya Allah jadi nggak adil dong kalau demikian ya. Dia ngatur sesuatu yang skenariokan kehidupan Daud yang begitu luar biasa, tapi kemudian Saul dia skenariokan buruk gitu ya. Nah, tentu saya percaya tidak demikian. Allah dalam keberadaannya kita harus kembali bahwa Allah adalah kasih ya. Itu intinya seluruh Alkitab sebenarnya. Allah itu adalah kasih, makanya hukum terutama itu adalah tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ya, jadi Allah itu kasih. Nah, tapi di dalam kemahatauannya Allah membuat satu rancangan supaya ada keselamatan bagi kita, ya, bagi umat manusia, bagi kita orang-orang yang menerima Dia, kita bisa beroleh keselamatan. Dan itu rancangan satu grand design yang luar biasa, yang dimana di situ Allah juga melibatkan free will-nya manusia ya di dalam rancangannya Dia. Jadi seperti Allah tahu nggak Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa? Tahu, jawabannya itu. Kapan tahunya? Sejak sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah sudah tahu Adam dan Hawa akan jatuh berbuat dosa. Nah, kenapa Allah ciptakan mereka? Ya karena Allah itu kasih, sekali lagi. Kasih itu tidak boleh dipaksakan. Kasih itu harus disambut. Jadi kasih itu harus dibalas dengan kasih juga, ya. Jadi kalau pakai tanda begini itu jadi bagus gitu ya, karena ngelihat ada kesatuan gitu ya. Ini kelihatan Intan, kamu kapan mau menikah gitu. Ya. Kasih itu adalah satu kesatuan ya. Jadi bagaimana kasih Allah kepada manusia perlu ada sambutan gitu ya. Kalau pakai sarangnya gini jadi nggak usah dua, ya, satu tangan aja bisa ya, tapi tetap dua jari gitu ya. Tetapi ya itulah Allah ya. Jadi karena Allah itu kasih, Dia mau kasih itu disambut, dan ketika kasih itu dihianati sekalipun, kita melihat bagaimana Allah terus memberi kesempatan supaya manusia dapat meresponi kasih Allah itu, sehingga kita boleh jadi orang yang hidup dalam kasih bersama dengan Allah, dan nantinya kita percaya bahwa kita akan tinggal dalam surga yang penuh dengan kasih itu. Jadi ya itulah menurut saya tentang apa yang Allah masukkan dalam rancangannya. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Jadi bukan skenario. Saya rasa kata skenario kurang pas, kurang tepat untuk hal ini, karena Allah tidak mengatur seorang untuk binasa. Kita binasa karena pilihan. Ya, jadi dalam keadilannya Allah tentu tidak merancang orang untuk binasa, tetapi dalam kemahatauannya Dia membiarkan. Ya, makanya istilah reprobat itu kan mereka yang dibiarkan. Jadi bukan mereka yang dikutuk, tidak, tapi yang dibiarkan, gitu ya. Jadi menurut saya gitu, Pak Syarif. Jadi memang ini masih jadi, ya memang itu penjelasan dari agama Kristen. Ini memang, maaf, ini memang satu misteri yang betul-betul jadi satu pemikiran kita. Kalau kita pikirkan juga, tidak ada, kalau kita bicara lagi, kita lebih jauh. Tapi ini kalau saya bicara ini terus mungkin tidak cukup nih, Bob. Sessionnya. Kalau kita berpikir juga, kadang-kadang saya memberitakan firman Tuhan itu seperti tantangan pertanyaan. Wah, Maha Kasih, Maha Adil.
Bagaimana dia jawab dengan orang-orang Afrika itu, bayi-bayi yang kelaparan gitu, terus yang ngerampok hidupnya pesta pora, orang Eropa itu satu pertanyaan, memang itu satu misteri. Ya. Begitu indah Afrika, dihancurkan begitu, hancur-cur. Sekarang bayi-bayi lahir dalam keadaan yang demikian, sedangkan Eropa yang ngerampok keadaannya kayak gitu. Ini panjang. Ya, masalahnya keadilan yang kita pakai mungkin Pak, standarnya masih ke keadilannya manusia Pak. Tapi ada hal yang saya percaya Allah biarkan berjalan begitu, tetapi tidak mengurangi keberadaan Allah. Karena Allah itu selalu komplit dalam naturnya ya, dalam keberadaannya. Jadi Allah itu adalah Allah yang maha kasih, maha adil, maha baik, maha besar dalam keseluruhan. Ya, jadi saya percaya itu sebabnya Allah membiarkan beberapa hal berjalan secara, ya kalau di bahasa dunia jadi berjalan seperti hukum alam. Ya, jadi Allah membiarkan hal-hal itu dalam keadilannya supaya semua manusia sama rata, sama rasa, ya, sama dalam hal pengalaman, maksudnya bukan keadilan seperti komunisme gitu, enggak ya, tapi bagaimana kita bisa jatuh dalam kesulitan dan sebagainya, ya hal itu termasuk saya pikir pemeliharaan Tuhan juga bicara tentang, ya tadi Pak Syarif cerita tentang apa om dan papa gitu ya, yang kemudian nasibnya beda gitu ya. Ya, saya sendiri melihat bahwa memang dalam kasihnya Tuhan itu tahu kok takarannya manusia masing-masing kok. Jangan-jangan kalau seseorang tidak siap untuk jadi kaya, kemudian diberkati berlimpah-limpah kesuksesan yang besar, rusak dia jalan hidupnya ya. Kalau buat saya, kenapa saya mensyukuri apa yang saya alami dan hidupi selama ini adalah karena saya percaya apa yang Tuhan tentukan bagi saya adalah yang terbaik. Dulu saya ngomel, komplain sama Tuhan, tapi lama-lama setelah saya jalani selalu Tuhan yang benar, Pak. Bukan saya yang benar gitu ya. Jadi jalani kehidupan ini memang tidak selalu mudah. Kalau selalu mudah, jangan-jangan kita anak gampang, katanya firman Tuhan gitu ya. Jadi jalani hidup ini banyak tantangan, banyak hal yang sulit ya, yang berat gitu. Ya, ini sekedar mungkin sharing aja ya. Saya itu nggak punya pikiran sama sekali mau kembali melayani di Rock, sama sekali nggak ada. Dan kemudian dan terus terang, saya sendiri selama ini ya tercukupi, sekalipun saya nggak di Rock, saya dalam kondisi yang cukup. Tapi kemudian, ya ini kita orang karismatik, tidak apa-apa ya, ngomongnya gaya karismatik banget ini, kalau orang reform bisa dimarahin ya. Tapi saya benar-benar merasa bahwa di awal tahun 2019, waktu itu kan saya sudah selesai ujian kependetaan dan sebagainya, tinggal ngikut diklat yang terakhir di Jakarta untuk ditabiskan. Mestinya itu tahun 2018 harusnya sudah ditabiskan saya ke pendeta penuh waktu itu. Kemudian kan diundur 1 tahun ya Pak Bambang ya, kita diundur waktu itu, sidang sinode diundur. Nah, kemudian saya seharusnya sudah pendeta penuh 2018. 2019 itu saya merasa dalam, ya saya ini orang yang biasa berdoa bersaat teduh ya, saya merasa bahwa Tuhan nyuruh saya untuk kembali ke Rock pelayanan. Yang kemudian saya tanggapi dengan ngomong ke istri saya, balik ke Rock ini aku tidak punya pikiran dan tidak punya keinginan belas, gitu ya, tidak punya keinginan dan tidak punya pikiran sama sekali. Jadi saya sebetulnya nggak minat sama sekali, dan saya bilang perlu diuji. Nah biasa ya, orang kalau enggak sesuatu yang bukan keinginannya kan maunya diuji terus gitu ya. Nah, kemudian mengatakan perlu diuji.
Saya nggak mau nurut gitu, karena kasarnya gitu ya. Kemudian satu hari bulan Mei, saya itu lagi mandi pagi, Bapak Ibu ya, lagi mandi pagi, tiba-tiba seperti ada yang ngomong secara jelas, kembali ke rok sekarang, atau nanti terlambat. Loh, terlambatnya apa? Kan saya nggak ngerti, Pak. Tapi itu jelas, setelah selesai mandi, saya ngomong sama istri saya, aku sih mandi. Tahu-tahu ada kayak, ya bukan suara audible, enggak ya. Saya juga enggak pernah dapat pernyataan Tuhan kayak gitu. Tapi seperti hati, tapi jelas, dan itu bukan keinginan saya gitu ya. Nah, itu kemudian saya bilang istri saya, ini ketoknya aku dimarahin gitu, karena enggak nurut. Tapi ya gimana, dia bilang ya terserah kamu yang jalani gitu ya. Kemudian sekali lagi saya tidak sedang dalam kekurangan, saya tidak ada masalah finansial sama sekali. Bahkan saya waktu itu kan saya belakangan menekuni untuk breeding herder saya, dan herder saya puji Tuhan bagus ya. Mungkin yang hobi anjing tahu bagaimana kalau turunannya impor dan champion itu penjualannya harganya bagus gitu ya. Nah, dan saya dapat kebetulan kennel yang saya teruskan adalah kennel yang pernah jadi kennel terbaik di Indonesia 7 kali ya. Nah, itu kemudian dalam kondisi itu saya nurut. Maksudnya saya kemudian telepon Pak Arifin. Enggak, saya telepon, saya WA. Ya, saya WA, Pak, apa boleh saya ketemu Bapak? Dia nawari saya untuk kembali ke rok itu berkali-kali, tetapi saya nggak pernah jawab ya. Selalu saya jawab tunggu pesan Tuhan gitu ya. Kemudian akhirnya bulan Mei itu kejadian pagi, saya siang saya WA Pak Arifin. Pak Arifin bilang, aku kebetulan di Surabaya, Ron. Sore ini juga kamu datang ke rumah. Nah, itu saya datang ke rumah sore itu. Saya bilang Pak Arifin, Pak, saya mau kembali ke rok. Ternyata sambutannya adalah dia gembira, ya, dan dia bilang segera, sekarang juga. Nah, kalau sekarang juga, Pak, saya tidak bisa. Kenapa? Saya ini mau jadi pendeta penuh atas nama Sola Fide, ya. Jadi kalau saya ini kembali ke rok sekarang, ya saya bisa-bisa nggak akan ditabiskan jadi pendeta. Pada awalnya Pak Arifin, oh nanti aku sih ngomong gitu, tapi ya enggak Pak, karena prosedurnya memang kayak gitu. Ya, jadi saya bilang nanti setelah penabisan bulan September. Nah, apa yang perlu saya saksikan adalah rencana Tuhan enggak pernah keliru Pak. Saya nggak pernah mikir soal ada COVID, nggak pernah mikir Pak, nggak pernah tahu juga kan kita gitu kan, nggak pernah tahu, tapi pimpinan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Ya, jadi bagaimana selama ini orang-orang yang support pelayanan saya kena dampak, Pak. Kena dampak karena COVID itu dulu kan saya nggak pernah membayangkan, dan ya breeding anjing itu mau dijual kemana ketika di masa-masa pandemi itu kan penjualannya sangat turun, orang pekerjaan aja terganggu, mau cari makan susah, boro-boro beli anjing kan, jadi harganya juga jatuh gitu kan. Nah, itu yang saya berani saksikan bagaimana tetap Tuhan ngasih free will sama kita, iya kan? Ketika itu kan kalau saya nggak nurut bisa, tapi kan jadi buruk untuk saya gitu. Jadi buat saya ya memang Tuhan tahu yang terbaik Pak untuk setiap anak-anaknya. Dia tentukan apa yang sekiranya memang baik buat kita ya. Yang penting adalah hati yang taat nurut sama Tuhan. Itu yang bisa saya sharing ya. Semoga mungkin bisa jadi kekuatan buat kita bahwa nurut sama Tuhan itu pasti benar lah ya. Pak Tim juga pasti punya banyak kesaksian bagaimana Pak Tim ini taat sama Tuhan dan melihat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terjadi. Ya, terima kasih. Ya, memang ini kan kita sayang, kesempatan ditanya selalu kita belajar karena kita juga memberitakan firman Tuhan kan, itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu keluar, dan bagaimana harus meyakinkan dengan
dengan benar ya, dengan bisa diterima. Memang kalau pertanyaan yang saya Afrika itu saya masih bilang jawabnya sih tidak bisa jawab, saya terus terang. Memang sering saya ngomong ya mereka tuh makan makanan yang 250 rupiah sama kalian yang makan 2 juta belum tentu rasanya kamu lebih enak. Saya masih jawabnya bisa begitu. Tapi kalau yang sudah kelihatan perutnya anak kecil-kecil besar-besar terus ada yang burung nunggu mau makan itu saya tidak bisa jawab betul-betul memang. Tapi akhirnya jawaban saya gini, Tuhan ini saya bilang ya memang kalau kira-kira di rumah ajaran Tuhan itu tidak pernah menjanjikan sesuatu yang luar biasa di dalam kita hidup. Tapi janji Tuhan itu kalau kita mati kok. Janjinya itu waktu kita mati. Tidak ada ajaran Tuhan itu mengatakan kita bahwa wah kita sukses, kita bahagia, kita ini. Kalau kita lihat ajarannya Tuhan itu ngajak soro semua, saya bilang. Tidak ada yang ngajak senang, ya toh. Dan kalau diikuti dalam keadaan yang situasi seperti Paulus yang menderita itu, tapi sukacita. Tapi janji Tuhan itu, yaitu hidup kekal, keselamatan itu. Kan kita tidak tahu itu kalau sudah mati yang orang Afrika itu masuk, yang Eropa masuk neraka, surga, atau yang Afrika yang masuk surga. Kalau kepepet terus terang, jawaban saya masih itu terus terang. Memang tidak bisa jawab saya kalau dijawab lihat. Kalau yang tua-tua tuh, wah ya mungkin kalau jawab, ya mungkin dulu ada dosa-dosanya kan kita tidak tahu. Tapi kalau yang lihat anak-anak belum lahir keadaannya kayak gitu ribuan itu saya tidak bisa jawab. Terus terang tidak bisa jawab. Saya masih bisa jawab. Ya, kita nggak tahu setelah mati itu gimana. Kita ikut Yesus ini bukan untuk kita waktu kita di dunia. Ya memang kita di dunia berkarya, tapi janji Tuhan itu pada waktu hidup kekal keselamatan itu. Oke, nanti ini silakan kawan-kawan yang lain. Nanti kalau tanya ini kita sampai besok pagi ini. Karena nanti yang tanya, saya tadi tanya. Silakan Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau menanggapi? Mungkin ada pertanyaan dari pembahasan di surat Galatia ini mengenai kerasulan Paulus. Malam Pak Bambang. Ya, silakan Pak Rudi. Ya, saya sama juga, cuman topiknya lain. Kalau saya ini kan biasanya selalu bertanya mengenai ini apa namanya Injil Plus ini, Injil Plus. Artinya begini. Ya. Dalam beberapa ayat itu seakan-akan di intern rasul itu sendiri, walaupun mungkin Yakobus ini tidak termasuk rasul ya, tapi di dalam apa namanya golongan murid-murid Yesus yang pertama, termasuk Yakobus ini, sepertinya ada ya dualisme kalau saya lihat. Bahkan di pasal 2 itu ada ayat 9 ya. Pasal 2 ayat 9 itu menyatakan dengan jelas, setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, nah itu, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Ini Yohanes, mungkin Yohanes Markus ini ya, kalau nggak salah. Yang dipandang sebagai soko guru jemaat. Jadi ya soko guru berarti ya guru besar gitu ya kira-kira ya. Berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami, nah maksudnya Paulus Barnabas, pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat. Dan mereka, nah, yang Yakobus ini, pergi kepada orang-orang yang bersunat. Jadi seakan-akan kan begini, kalau kita baca, sering kita ketemuin Yakobus ini selalu menentang Paulus, selalu menyalahkan Paulus,
mengenai ajaran sunat yang ditiadakan. Artinya Taurat, hukum Musa, kalau menurut Paulus itu tidak perlu. Karena cukup keselamatan itu kasih karunia dari Kristus. Dari Allah dengan iman kepada Kristus. Nah, kira-kira gitu. Nah, pertanyaan saya begini. Apakah beda? Apakah memang dibedakan? Kasih karunia terhadap Yahudi itu harus dengan plus. Kalau dengan orang-orang non-Yahudi, maksudnya yang tidak bersunat, itu tanpa plus. Karena kita tahu bahwa Yakobus ini memang menekankan plus. Plus itu sampai Rasul Paulus kan pernah di disidang gara-gara, nah itu disidang gara-gara mau membuktikan bahwa Rasul Paulus tidak menghilangkan Taurat dan hukum-hukumnya, hukum-hukum Musa, kira-kira seperti itu. Itu pendapat pertanyaan saya yang sering saya setelah baca, ini kok beberapa ayat kok selalu memisahkan ini. Sebetulnya kenapa? Terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak Ronald mungkin. Iya. Tentang saya luruskan dulu, Yohanes yang dimaksud di situ pasti bukan Yohanes Markus tapi Rasul Yohanes, ya. Jadi kenapa? Karena Yohanes Markus itu dulu ngikut sama Paulus, bahkan dimarahi sama Paulus, ya, itu ponakannya Barnabas itu, karena dianggap tidak konsisten, ya. Meskipun dia kemudian menulis Injil Markus, kita tahu. Ya, tentang Injil Plus, itu saya kok tidak melihat bahwa Yakobus menekankan itu, ya. Tetapi bagaimana iman itu harus terbukti lewat perbuatan, dan hal ini meskipun Luther mengatakan bahwa surat Yakobus adalah sebuah surat yang berilalang karena menekankan juga adanya perbuatan, gitu ya. Tapi saya rasa itu ada satu kesalahpahaman. Nah, bagaimana orang mengatakan dirinya beriman kalau tidak ada perbuatan yang sesuai iman itu? Bukankah benar begitu, ya? Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dari buahnya lah kamu tahu siapa mereka, ya. Jadi kemudian pokok anggur yang benar menghasilkan buah itu apa? Buah roh, jelas sekali, ya. Kalau ada orang ngomong beriman tapi buah rohnya nggak ada, ya imanmu itu iman bohong-bohongan, ya. Iman kosong, iman mati, bukan iman, itu tegasnya seperti itu, gitu ya. Jadi tentang Injil Plus ini kelihatannya lebih ke paradigma. Injil Plus itu tidak ada. Injil itu adalah kabar baik tentang keselamatan di dalam Kristus. Dan kalau orang sudah diselamatkan karena menerima Kristus, maka dia metamorfo, dia lahir baru. Lahir baru ke dalam kehidupan yang benar, ya. Bisa jatuh, bisa. Tetapi dia akan bertekun dalam kebenaran, dia akan selalu kembali, ya. Itu prinsip dari ketekunan orang-orang kudus, ya, tulip yang P gitu, ya. Jadi bicara tentang Injil Plus, buat saya sebenarnya nggak ada yang menekankan itu di antara setiap murid Yesus, ya. Para rasul pengajarannya juga tidak. Tetapi bagaimana kalau orang hanya menekankan anugerah, kemudian akhirnya jadi melupakan tentang pentingnya perbuatan berdasarkan iman, bukan bermaksud untuk menyatakan bahwa melaksanakan Taurat memberi keselamatan, tidak, ya. Itu Taurat itu kan ada tiga bagian hukum, ya. Ada yang namanya moral law, ya. Itu tentu masih berlaku sampai sekarang, bahwa kan kita masih nggak boleh menginginkan milik sesama, kita nggak boleh membunuh, kita harus tetap hormat orang tua, itu moral law itu tetap berlaku, nggak ada yang batalin, itu tetap ada, ya. Cuma yang
ceremonial law-nya, kemudian judicial law-nya itu kan yang kemudian nggak lagi ada. Kenapa kan nggak ada lagi? Karena sudah dipenuhi oleh Kristus, ya. Jadi hal-hal itu kan tidak lagi mengikat kita gitu. Tetapi untuk Taurat sendiri, Taurat tidak pernah dibatalkan oleh Yesus, ya. Juga yang dituliskan Paulus di dalam Galatia itu juga sebetulnya kan penerjemahannya kurang pas, ya. Seolah-olah bahwa itu sudah dibatalkan itu kurang pas, tidak pernah dibatalkan. Tetapi bagaimana kita ini, kalau kita benar sudah lahir baru, kalau kita sungguh beriman, kita pasti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Taurat itu, bukan untuk diselamatkan, tetapi karena memang lifestyle buat kita, itu gaya hidup buat kita. Kita melakukannya dengan sukacita, karena kita bukan lagi di bawah tekanan hukum Taurat, kita sudah terima keselamatan dalam Tuhan Yesus, kita melaksanakan Taurat sebagai satu ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, ya. Dan kita melakukannya dengan sukacita karena kita mengasihi Tuhan. Dulu orang-orang hidup di bawah hukum Taurat sebagai satu hal yang menekan, yang membebani. Tetapi kalau untuk kita sekarang, kita hidup melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat itu adalah kesukaan. Kenapa kesukaan? Karena kita sudah metamorfo, kita sudah lahir baru. Orang yang lahir baru tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Sekali lagi tetap bisa jatuh, ya, karena kita masih hidup dalam daging, kita bisa jatuh. Tetapi kita nggak menikmati dosa. Contohnya gini, seorang hamba Tuhan melayani Tuhan, ya, kemudian dia katakan berselingkuh. Dia berselingkuh dan dia menikmati perselingkuhannya, dinasehati apa angel tuturane gitu, ya. Sukar untuk dinasehati gitu, ya. Kemudian dia nggak menurut. Kenapa? Dia menikmati dosa itu. Nah, untuk orang-orang ini sudah lahir baru, buat saya itu satu tanda tanya besar, ya. Orang yang lahir baru itu ketika berbuat dosa dia jatuh bisa nggak bisa, menikmati nggak mungkin, sangat nggak nyaman untuk hidup dalam dosa, ya. Saya ya jujur aja, ya pelayanan di tengah GBI, kemudian ya Pak Bambang, Pak Tim pasti tahu lah, di tengah GBI, kemudian kita ngajarkan kebenaran firman yang benar gitu, ya. Ya maaf, bukannya mau sok benar gitu, enggak, ya. Tetapi ya memang benar yang kita yakini benar, firman Tuhan memang ngajarin gitu. Di tengah-tengah banyak orang yang ngajarkan hal-hal yang ngaco-ngaco, kita dianiaya loh, ya. Kita dianiaya, sudah pasti diserang sana-sini, kemudian ya undangan pertama dan terakhir kalinya itu kita ngalami berkali-kali, tapi ya bagaimana kita tetap bertekun di dalamnya, itu perkara yang memang bagian kita. Jadi kita mau dianiaya ya nggak apa-apa. Tuhan memang menganugerahkan kepada kita ketekunan untuk itu, ya. Apakah kemudian kita mau mengkompromikan kebenaran itu dengan kehendaknya orang pendengar atau dengan hamba-hamba Tuhan yang lain? Saya pikir nggak bermoral kita untuk mengkompromikan kebenaran itu dengan orang-orang yang nggak benar pandangannya. Tetapi ya saya lebih condong kepada mengajak diskusi, ya. Jadi saya di Rock aja ya pernah diadili, ya, dipanggil, itu saya alami. Tapi ya saya sendiri nggak ngerti bagaimana kasih karunia Tuhan sampai sekarang Rock itu belajar, ya. Jadi saya undang Pak Bejoli, undang Pak Yakub Tri, mereka oke gitu, ya. Jadi ini kan hal-hal yang dulunya nggak kepikir sama saya. Mungkin kalau ngundang sudah banyak diinterogasi saya, sekarang enggak. Itu Pak Arifin bahkan undang Pak Bejoli ke Bali, ya, dan dia ngajarkan lurus, ya, ngajarkan firman Tuhan dengan sangat lurus. Dan di sini kalau Bapak Ibu pernah dengar khotbahnya Pak Arifin, dia itu mengakui banyak kekeliruannya, ya. Dari dia khotbah ngaku saya ini sekian puluh tahun pelayanan, ya, dan saya salah gitu. Waduh, saya ini ngelihat Pak Arifin
melakukan pengakuan di depan. Ini ibadah online diikuti seluruh seluruh Indonesia. Di situ dia ngaku saya salah gitu ya. Dia ngomong, dulu saya ngomong orang gereja adalah orang Israel rohani. Saya keliru gitu. Dia ngaku kesalahan seperti itu dan mengakui ini hal yang luar biasa. Sebaliknya kan ada yang ngomong tentang Pentakosta ketiga dan ngotot terus Pentakosta ketiga, terusnya semua insan Pentakosta dan sebagainya. Ya maaf, ini enggak, saya kan enggak nyebut nama loh ya. Kalau Anda tahu itu terserah Anda sendiri ya. Tapi kan ada yang sikap-sikapnya seperti itu. Nah, bagaimana kita kalau sungguh sudah lahir baru tentu nggak mungkin mau tinggal dalam dosa lah. Bahkan dalam pemahaman yang keliru aja kita nggak kerasan kok. Kita nggak bisa mengkompromikannya gitu ya. Jadi tapi bagaimana kita melakukannya dengan dialog. Ya, jadi seperti itu Pak. Jadi menurut saya nggak ada Injil plus itu, nggak ada. Tapi bagaimana kita melihat bahwa ada kesinambungan antara beriman dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan. Itu harus ada kesinambungan. Ya, mungkin maksudnya Pak Rudi tadi tentang pemisahan antara orang bersunat dan tidak bersunat itu ya Pak ya. Pelayanan kepada orang. Ya, pelayanan untuk bersunat dilimpahkan kepada Yakobus dan kawan-kawan. Ya. Dia ngurusin yang tidak bersunat. Yang tidak bersunat. Ya. Jadi ini hanya sebuah istilah untuk orang-orang di luar Yahudi, Pak. Yang non-Yahudi itu disebut orang-orang tidak bersunat. Jadi karena panggilan Rasul Paulus kepada orang-orang non-Yahudi untuk dipanggil menjadi rasul orang-orang yang tidak bersunat, artinya orang-orang non-Yahudi. Jadi lebih banyak Petrus, Yakobus, Yohanes ini melayani orang-orang Yahudi. Maka memang pemahaman tentang adat istiadat memang Rasul Paulus agak lebih kenceng untuk mulai menghilangkan bagian-bagian yang dianggap masih menjadi bagian dari keselamatan. Nah itu nanti memang dari dua kubu kelihatannya awal-awal dari dua kubu ini memang nanti akhirnya pada mengerucut pada satu pemahaman. Nanti Yakobus akan mengatakan begini, ya sudah kalau gitu kita tidak perlu mempersulit orang-orang yang akan percaya kepada Tuhan. Memang nanti Paulus ini juga akan bersusah payah untuk menjelaskan bahwa sunat itu juga tidak harus dilakukan gitu. Ya, jadi bukan dualisme, artinya Rasul Yakobus dan kelompoknya itu tetap melaksanakan sunat sebagai landasan keselamatan, tidak. Ya, jadi bukan Injil plus untuk plus sunat plus adat istiadat itu enggak. Ya. Baik, mungkin di situ. Nah, saya boleh sambung lagi ya? Ya, silakan. Jadi yang dimaksud sebetulnya hukum Taurat ya, yang dimaksud di sini, yang dinamakan hukum Taurat, itu hanya 10 hukum Musa atau masuk di dalamnya itu ajaran-ajaran misalnya dari imamat, kemudian sunat dan lain-lain. Atau yang disebut hukum Taurat itu adalah cuma 10 hukum Musa itu aja. Ya. Oke. Silakan. Iya. Betulnya Pak Tim lebih pas ini jawab ini kalau gini. Tetapi tidak apa-apa, saya coba. Nanti nimbrung aja Pak Tim. Kalau hukum Taurat tentu dalam pandangan orang Israel adalah keseluruhan, Pak. Tapi ya itu tadi, kan hukum Taurat itu dari 10 hukum kemudian dijabarkan. Dijabarkan itu kemudian menyangkut juga judicial law dan ceremonial law itu ya. Jadi ada hukum tata ibadah dan sebagainya, kemudian dalam hubungan sosial satu dengan yang lain itu seperti itu. Mempengaruhinya ke segala aspek kehidupan itu dipandang orang Israel, orang Yahudi sebagai keseluruhan dari hukum Taurat. Tetapi sebetulnya kan kita lihat bahwa hukum yang utama adalah moral law-nya. Jadi hukum moralnya itu yang terutama tentang ya sudah terhisap ke dalam 10 hukum itu atau malah diringkas lagi jadi 2 hukum yang utama yaitu hukum kasih ya, kasihilah Allah
dan kasih sesama. Ya, itu hukum Taurat intinya kan sebetulnya hanya di situ. Kalau semua berjalan berdasarkan kasih akan Allah dan sesama, maka hukum Taurat itu secara otomatis semuanya terpenuhi, ya. Jadi dasarnya pertimbangannya itu, apakah kita sungguh mengasihi Allah? Apakah yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Allah? Apakah kita sungguh mengasihi sesama? Nah, itu pertanyaannya di situ. Ya mungkin bisa Pak Tim melengkapi, Pak Tim, tolong Pak. Ya, selamat malam semua. Waktunya juga kurang 12 menit ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi pembahasan kita ini nanti kalau sudah sampai di pasal 5 Bapak Ibu, itu akan jelas. Jadi kalau Bapak Ibu baca kitab Galatia, pasal 1 sampai pasal 5, terutama ya, pasal 6 kan praktis ya. Nanti akan jelas, apalagi soal hukum Taurat, sunat, dan lain sebagainya. Apalagi Galatia pasal 2 dan pasal 3, itu kan bicara tentang fungsi hukum Taurat. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi secara ringkas Pak Rudi, hukum Taurat yang mana yang sudah tidak berlaku, sebenarnya yang sudah digenapi oleh Kristus. Ceremonial law itu yang sudah digenapi oleh Kristus itu tidak perlu dilakukan. Tapi secara konteks di kitab Galatia itu kan disebut ada pengajar palsu yang mengajarkan Injil lain. Nah, Injil lain itu tadi yang sudah dibahas, Injil plus tadi. Jadi kalau mau percaya Yesus, mau diselamatkan, itu bukan hanya percaya Yesus, tapi plus sunat, plus melakukan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Taurat yang sebenarnya sudah digenapi oleh Kristus, kita nggak perlu lakukan lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya Paulus mau menegaskan seperti pertanyaan Pak Syarif tadi di pasal 1 ayat 15. Itu sebenarnya Paulus mau mengcounter guru-guru palsu yang menyebarkan Injil lain itu, kalau kamu semua dipanggil itu berdasarkan apa? Nah, sudah dijelaskan. Kalau aku Paulus berdasarkan wahyu, berdasarkan panggilan sejak dari dalam kandungan. Nah, kamu berdasarkan apa? Nah, jadi ini sebenarnya penentuan Tuhan sebagai rasul. Nah, Paulus ternyata menyadari dipanggil Tuhan sejak dari dalam kandungan. Disinggung di kitab Yeremia juga sama, sejak dari dalam kandungan ditetapkan menjadi rasul ya, menjadi hamba Tuhan. Jadi sebenarnya dalam konteks menjadi hamba Tuhan sudah ditetapkan sejak dari dalam kandungan. Nah, kamu semua rasul-rasul yang lain itu apa? Buktimu kamu dipanggil jadi rasul itu apa? Nah, itu loh konteksnya. Nah, persoalan nasib ke depan. Bapak Ibu, kita semua kan pernah jadi bayi ya. Siapa yang langsung dewasa Bapak Ibu? Tua, kan enggak ada. Waktu kita semua jadi bayi itu kan sama Bapak Ibu. Kerjanya hanya nangis tok ya. Tapi lihatlah ketika sudah 20 tahun, 30 tahun Bapak Ibu. Nasibnya beda enggak? Sekali lagi ya, kita waktu lahir jadi bayi sama semua. Bahkan kalau tidak ditandai di rumah sakit bisa ketuker. Karena wajahnya mirip-mirip, namanya bayi Bapak Ibu. Tapi lihatlah 20 tahun, 30 tahun ke depan, beda nasibnya Bapak Ibu. Ya, beda sekali. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pendeta, ada yang jadi preman, ada yang jadi koruptor. Lah, beda tuh Bapak Ibu. Itu siapa yang menentukan? Ya dirinya sendiri. Ya, nah itu kalau soal nasib istilahnya hidup ke depannya. Nah, jadi kita masuk ke Galatia pasal 2, pasal 3. Nanti Pak Rudi pasti kalau ngikutin setiap Rabu dibahas oleh dosen-dosen yang lain bisa memahami hubungan hukum Taurat itu di mana. Ternyata kenapa hukum Taurat itu diberikan banyak ya ayatnya sebagai penuntun. Coba di pasal berapa itu? Pasal 2 Bapak Ibu. Ya. Ya, pasal 2 ada kata, pasal 3 ayat yang ke-25 sampai 27. Ya, dikatakan apa? Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kalau semua adalah anak-anak Allah, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi hukum Taurat itu ada kenapa? Sebagai penuntun. Ya, penunjuk sampai Kristus datang. Nah, kalau sudah Kristus datang, makanya pasal berapa? Pasal 3, Bapak Ibu, yang pasal 4 ayat 4 ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi ketika sudah waktunya penuntun itu sampai kepada jalan, yaitu Kristus, maka penuntun ini sudah nggak diperlukan lagi.
Apa yang nggak diperlukan yaitu seremonial law itu tadi, Bapak Ibu. Nah, jadi nantilah tunggu minggu depan pasal 2, lalu berikutnya pasal 3 sampai pasal 6, Bapak Ibu ya. Pasti bisa mengerti secara utuh, secara komprehensif yang dimaksud di dalam surat Galatia. Jadi tunggu Pak Rudi ya. Nah, itu yang bisa saya tambahkan. Pak Ronald dan Pak Ambang, dan mungkin semua mau menanggapi, silakan masih ada waktu. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada yang terakhir yang saya mau konfirmasi lagi. Itu dari Matius 5 ayat 19. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil. Nah, ini tegas ini. Dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga, dan seterusnya dia akan sebaliknya, kalau dia mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Jadi ini kalau kita kaitkan ini ya, kalau kaitkan ini dengan ya sunat lah, kemudian hukum Taurat seremonial lah, itu kan termasuk yang paling kecil itu ya. Yang sekarang sudah tidak pernah diajarkan lagi. Apakah ayat ini masih berlaku? Yang 19, Matius 5, 19. Di sini ada dua kedudukan kan. Surga, tapi yang tempat yang paling rendah. Kemudian satunya di surga juga, tapi tempatnya tinggi. Tempat yang tinggi lah ya. Tapi tetap masuk surga, Pak. Ya, betul. Cuman dibedakan gitu lah kira-kira. Mungkin istilah Taurat yang dipakai oleh orang-orang Yahudi di hadapan Rasul Paulus itu memang tidak mengerucut pada 10 hukum itu, Pak. Karena yang dimaksud Taurat oleh orang-orang Yahudi yang bertentangan dengan Paulus, yang tidak diterima oleh Paulus itu aturan hukum Taurat yang disebut Taurat dalam tanda kutip itu yang memang penafsiran dari 10 hukum itu tadi. Ya, jadi kalau Pak Rudi baca dari 10 hukum itu nanti ada yang namanya misvot dengan 613 aturan, larangan dan perintah itu. Ada Talmud, ada Gemara, ada Mishnah, ada Halakha, ada Haggadah gitu ya. Nah, itu aturan-aturan mereka, ada aturan lisan, ada aturan tertulis, ada diskusi para rabi, lalu dijadikan buku, jadikan aturan. Nah, itulah yang dimaksud dengan detail-detail Taurat itu. Tapi kalau di Injil Matius tidak akan mengacu kepada hasil dari rumusan-rumusan yang tafsir-tafsir itu. Ya, pasti mengerucut pada hukum Musa yang diberikan di Sinai yang 10 itu. Nah, kalau 10 itu dihilangkan salah satu, nah itu yang tidak boleh. Ya, tapi ada aturan-aturan yang tidak boleh jalan di hari Sabat untuk menghormati Sabat itu ada breakdown-nya hukum itu di breakdown menjadi beberapa poin. Tidak boleh Sabat berjalan sekian kilometer, tidak boleh ngangkat berat sekian kilogram dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya detail-detail kecil yang dibuat oleh manusia yang bukan oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan. Nah, mungkin itu dalam tanda kutip Taurat yang mana yang sebenarnya dimaksud Yesus, yang dimaksud Paulus dengan yang dimaksud oleh guru-guru palsu, guru-guru Yahudi itu. Ya. Mungkin di situ Pak Rudi. Jadi jangan sampai confused dengan Taurat yang mana begitu. Oke, makasih. Ya. Pengertian Taurat buat orang Israel itu sangat luas dan umumnya peraturan tafsir Talmud aja dipegang terus sama mereka, iya kan? Iya. Talmud itu kan seperti juklak daripada Taurat, daripada hukum Taurat, dan itu kan dianggap sebagai satu kitab yang kali gitu. Tapi kan kalau buat kita orang Kristen itu nggak ada maksudnya nggak ada signifikansinya buat kita ya kan, karena yang penting adalah bagaimana Taurat itu sendiri sudah ditulis di dalam Alkitab. Iya. Baik. Begitu ya Pak Rudi. Kita punya waktu sudah habis.
Ya, masih. Terima kasih sekali lagi Pak Ronald untuk pelayanan. Saya terima kasih banyak. Terima kasih Pak Bambang, Pak Tim, Bapak-bapak semua yang sudah ngasih kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join malam hari ini. Ya, karena keterbatasan waktu. Nanti hari Rabu depan kita akan sambung ke pasal berikutnya dengan topik-topik yang lebih seru. Ya. Baik, puji Tuhan. Kita akan akhiri. Saya minta Pak Tim bisa tutup dalam doa. Ya, mari Bapak Ibu kita bersyukur buat kelas kita malam hari ini. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Engkau sudah datang ke dalam dunia karena kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau boleh melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau boleh menyelamatkan kami yang seharusnya kami binasa karena kesalahan dan dosa kami. Kami bersyukur boleh belajar kebenaran firman Tuhan, eksposisi surat Galatia, di mana Tuhan boleh menolong setiap kami akan panggilan Tuhan atas setiap kami. Kalau Tuhan memanggil hamba-Mu Paulus dengan latar belakang yang buruk, jahat, ya Tuhan, terlebih lagi Engkau sudah memanggil kami dari latar belakang yang berbagai macam yang juga sangat buruk, tapi Engkau boleh memakai setiap kami. Terima kasih buat waktu ini, kelas ini ya Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Pendeta Ronald Daniel yang sudah mengajar kami malam hari ini. Tuhan berkati pelayanan, pekerjaan, keluarga, bahkan apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini diberkati oleh Tuhan. Engkau juga memberkati seluruh jemaat yang malam hari ini bergabung ya Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu bersama-sama. Biarlah Tuhan menolong kami, Roh Kudus memberi hikmat pengertian, sehingga ketika kami mengerti firman-Mu, kebenaran itu boleh benar-benar memerdekakan kami dari keraguan, kesalahpahaman, sehingga kami boleh semakin mantap di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, dan kalau sebentar kami akan berpisah dari kelas ini, kiranya berkat dan pelindungan Tuhan boleh menyertai mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.